melaksanakan ibadah suci Ramadan, insyaallah, maka muncul di hatinya itu kecintaan kepada Allah. Artinya puasa, ibadah, muncul cinta. Nah, kalau seseorang cinta pada Allah, maka jadi sebelum cinta itu pasti mengenal dulu. Ya, sebelum cinta itu dimulai dengan mengenal. Puasa ini membuat kita kenal benar pada Allah. Nah, kalau sudah kenal sama Allah benar, muncul yang namanya perasaan cinta. Sepanjang Ramadan, akhirnya muncul perasaan cinta. Ahabbahullah. Sama seperti orang ketika tahu dunia, ketika dia kenal dunia ini penuh dengan perangkap, penuh dengan ini, dia muncul sifat zuhud. Ya, kita dapatkan orang yang diberikan kekayaan, dia tahu ini dunia semua, banyak perangkap, banyak tipuan, banyak ini, muncul sifat zuhud. Jadi orang zuhud itu tidak mesti harus miskin. Jadi jangan dibayangkan zuhud itu harus miskin, nggak punya apa-apa. Bisa orang kaya raya tapi zuhud. Bagaimana bisa zuhud? Karena dunia nggak ada di hatinya, di tangan aja. Siapa yang bisa membuat itu semua? Nah, dialah Allah. Tapi mujahadah itu penting, berupaya penting. Orang selalu dalam kondisi sira', selalu dalam kondisi peperangan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga penting kita itu selalu ketika berjalan tidak sendirian. Ada teman, ada mengingatkan, menjaga satu dengan yang lain. Kalau perjalanan dunia aja kita perlu teman supaya tidak tersesat, apalagi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala Makhul. Jadi Makhul ini juga minat tabi'in. Dia katakan kalau seseorang mampu mengkondisikan dirinya agar ikhlas arba'ina yawman, 40 hari atau 30 hari lah Ramadan tadi, muncul mata air hikmat pada hatinya dan pada kata-katanya. Itu muncul. Jadi kalau berbicara berini kelihatan sekali kebersihan hati itu muncul. Nah, kebersihan hati inilah yang nanti insya Allah kita sukses setelah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ya, dia pasti akan menjaga hati, menjaga lisan, menjaga telinga, sifat sombong, sifat kikir, sifat dengki, terkikis semuanya. Bagaimana bisa terkikis? Ya itu dilatih. Karena kelemahan seseorang ini di hati masing-masing, iblis dan setan tahu. Ini sombong, ini pintu ini, kelemahan di sini, itu diserang di situ. Jadi kalau pendidikan setan itu pendidikan tingkat tinggi. Dan setiap hari mereka punya pelatihan terus. Ya. Pelatihan ini, ngadepin orang begini, ada tim khusus untuk menumbangkannya. Itu kerjaan setan. Karena ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Itu kerja setan, kerja iblis. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Tapi lihat, dia tidak menyebutkan atas bawah. Ya, disebutkan. Kenapa tidak disebutkan atas bawah? Karena kalau sudah turun rahmat Allah pada seseorang, iblis tidak bisa menghalangi sesuatu. Kenapa dari bawah tidak disebutkan? Karena ketika seseorang sujud, maka peluang mustajabud dakwah itu ada. Faqaminun an yustajaba lahu. Nah, ketika seseorang mengangkat memohon kepada Allah, peluang itu ada. Ketika sujud, manfaatkan untuk banyak berdoa di situ, karena peluang iblis lemah di situ. Nah, jadi puasa ini membuat kita semakin kenal kepada siapa? Semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalau Ramadan kan berzikir, fadhkuruni adhkurkum. Para salafus saleh mengatakan, idza aqbalal abdu biqalbihi 'ala Allah, aqbalallahu biqulubil ibad alaihi.
Jadi kalau seseorang itu menyerahkan hatinya semua kepada Allah, Allah jadikan hati manusia itu kepada dia semua. Bayangkan, bukan hanya manusia itu dibuat supaya Allah cinta sama dia. Nah, kembali pada peluang itu ada semuanya. Sering saya katakan tidak ada satu jabatan yang melebihi fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kamu padaku, aku akan sebutkan namamu pada penduduk langit. Bayangkan pemberian Allah. Berzikir, kemudian makhluk yang berzikir pada Allah disebutkan namanya. Wahai penduduk langit, si fulan ibnil fulan, aku cinta pada orang tersebut. Artinya penduduk langit pun menantikan kapan ruh orang ini akan datang. Udah tertulis. Dialah yang paling utama dan paling agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril membawa ke langit yang pertama, tidak dibuka, ditanya siapa, dengan siapa engkau? Muhammad. Buka udah. Nama itu sudah dalam memori mereka semua. Puasa itu membawa kita untuk hal yang demikian. Karena semua kita punya peluang untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan cinta Allah, untuk mendapatkan mahabbatullah, untuk mendapatkan segala-galanya, karena dialah Allah Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Buat satu dibalas 10. Bahkan puasa, aku akan balas yang sudah tidak terhitung. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tidak lagi 10, tidak 100, tidak 700. Allah yang Maha Pemurah, Allah yang akan membalas sudah. Dan Allah tidak hitung-hitungan dengan hambanya. Hamba yang diberikan segala-galanya masih hitung-hitungan. Zakat 2,5% dikasih pas tek 2,5%. Nanti tunggu haul, tunggu ini, boleh itu semuanya. Tapi ada juga, saya temukan seseorang, saya mulai saat ini tidak akan hitung-hitungan sama Allah. Pengusaha, ya hitung-hitungan. Jadi mestinya zakat sebulan habis sekarang dikeluarkan. Kemudian lagi, udah di luar zakat lagi. Dan bahasa itu buat saya bahasa yang indah sekali. Saya tidak mau lagi hitung-hitungan sama Allah. Karena Allah memberikan segala-galanya. Ya, cuma di otak manusia ini kan selalu urusannya kan kalau rezeki itu uang aja. Padahal bayangkan zaman Covid, berapa sih nyewa oksigen sehari? Mungkin dekat 1.650.000 kalau tidak salah tabung itu. Coba bayangkan kalau sebulan berapa, setahun berapa. Kita semua menikmati menghirup udara dengan segar, dengan ini. Tapi sedikit dari hamba ini yang bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Alhamdulillah. Udah perbanyak syukur. Dan berbagi ilmu, berbagi kesehatan, berbagi harta, berbagi apa saja yang kita miliki. Terima kasih. Itu terjemahan yang indah untuk bahasa kita. Setiap apa yang kita terima, kita kasih. Mudah-mudahan bulan berbagi, bulan bersyukur, bulan Quran, bulan tilawah. Ayo kita manfaatkan bersama-sama. Kita tingkatkan insyaAllah tilawah kita sudah persiapkan. Oh, tahun lalu 1 juz setiap hari. InsyaAllah tahun ini 2 juz. Imam-imam besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ulama besar di bulan Ramadan sibuk dengan Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita min ahlil Quran, min ahlil istighfar, min ahlil ibadah, min ahlil tarawih, min ahlil siyam, min ahli al-khair kullihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ballighna Ramadan ya rabbal alamin wa nahnu fi khairin wa afiyah. Ballighna Ramadan ya rabbal alamin wa nahnu musta'iduna lil ibadah. Ballighna Ramadan ya rabbal alamin wa nahnu min ahli al-Quran. Ballighna Ramadan ya rabbal alamin wa nahnu min ahli al-mukhlasin. Barighna Ramadan ya rabbal wa taqabbal siyamana wa qiyamana wa tarawihana wa rusujana. Wakhtim lana wa li jami'il muslimin wa lil hadirin ولجميع إخواننا المسلمين في كل مكان بالحسنى وإلى جنتك الفردوس الأعلى. ربنا بغير حساب صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.